Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Pace bene, jumpa lagi dengan saya, Saudara Kaisar Sihombing. Saya seorang Kapusin. Bagi yang baru bergabung di channel ini, mungkin baru melihat saya. Di channel ini, teristimewa di video ini saya mau membahas tentang Bapak Gereja. Kali ini, saya mau menyampaikan satu pemikiran ringkas yang saya kutip dari seorang tokoh bernama Johannes Cassianus. Dia seorang bapak gereja, hidup di abad keempat, lahir tahun 360, meninggal tahun 400-an, abad kelima ia meninggal dunia. Asalnya dari Romania sekarang, dari satu kota namanya Scythia, lalu kemudian dia meninggal di Marseille, di Perancis. Mudah-mudahan saya tidak salah menyebut nama kotanya. Dia menulis satu karya tulis bernama Conferences, berisikan refleksinya tentang hidup spiritualnya, terutama ketika dia belajar dengan bapak-bapak padang gurun, ketika ia pernah berada di Mesir, dan dia membagikan pengajarannya itu kepada orang-orang bukan hanya di tempat dia berada, tetapi juga kepada orang di luar Mesir. Karena itulah dia membuat sebuah tulisan. Nah, kita lihat betapa berarti tulisan dari periode bapak-bapak gereja untuk proses pendalaman iman. Nah, yang saya ambil ini hanya secuil dari pemikiran seorang bapak gereja, yang sebenarnya gereja memiliki banyak sekali bapak gereja yang memberikan tulisan-tulisannya, memunculkan tulisan untuk direfleksikan dalam gereja dan tentu berpengaruh dalam pembentukan ajaran iman di dalam gereja. Dia menulis Conferences bukan hanya sekedar sebuah refleksi, tetapi juga untuk menjaga orang-orang Kristen yang waktu itu haus akan ajaran iman, tetapi banyak diganggu oleh bid'ah-bid'ah, ajaran-ajaran yang tidak sejalan dengan ajaran gereja. Misalnya menyangkut naturanya Kristus, Yesus, apakah dia benar manusia dan benar Allah? Juga Bunda Maria, apakah Maria ini bundanya Allah atau hanya bundanya Yesus manusia atau bundanya Kristus? Nah, ini sebuah berbagai persoalan teologi yang bisa saja mengganggu umat beriman pada waktu itu. Nah, salah satu kutipan yang saya mau bawa pada kesempatan ini, saya ambil dari buku Conferences karya Johannes Damaskus ini. Perihal tentang menemukan Allah di mana-mana. Ini saya pikir ide yang menarik. Orang sering berkata, oh saya tidak merasakan kehadiran Allah. Oh saya tidak yakin bahwa dia ada. Saya tidak tahu dia ada di mana. Tetapi inti dari tulisan Johannes Cassianus yang saya mau sampaikan ini adalah bahwa Allah bisa ditemukan di mana-mana. Beberapa kata kunci saya mau hadirkan. Jika Anda mendekatinya dengan hati yang tulus, maka dunia akan menunjukkan wajahnya. Pertama-tama berangkat dari hati yang ingin mencari dia. Hati itu menyangkut keseluruhan diri kita, bukan hanya kemampuan intelektual kita, tetapi juga segenap rasa, segenap hasrat yang kita miliki, yang menyangkut juga kerinduan untuk ingin bertemu. Bukan untuk terutama menguji keyakinan, entah keyakinan diri sendiri atau keyakinan orang lain. Benarkah dia ada? Benarkah Allah itu memang Maha Kuasa? Bukan terutama pertanyaan itu. Tapi saya ingin bertemu dengan penciptaku. Maka dikatakan hati yang tulus yang kita miliki akan menuntun kita untuk melihat wajahnya lewat alam semesta ini. Kita juga akan menemukannya bila kita mau mengagumi esensinya. Rasa kagum akan ciptaannya, akan apa yang ada dalam alam semesta yang bisa dilihat oleh manusia. Demikian kurang lebih ide dari Johannes Cassianus ini. Dan kita akan melihatnya melalui kebesaran ciptaannya.
bahwa ciptaan ini, alam semesta ini dilihat sebagai karya yang mengagumkan. Ketika hilang kekaguman, ketika hilang refleksi atas karya ciptaan, maka seseorang bisa kesulitan menemukan besarnya penciptanya. Kalau alam semesta ini sudah demikian agung, demikian indah, menawan, alangkah lebih lagi sang penciptanya. Maka melalui kebesaran ciptaan itu, seseorang bisa saja melihat kebesaran Allah itu sendiri. Dan pencarian ini bisa terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Cassianus memakai kata itu, sehari-hari. Bukan hanya pada event-event tertentu, atau harus menunggu hari Minggu, atau harus menunggu hari-hari khusus, tetapi dalam peristiwa sehari-hari. Dan kita juga akan menemukan apa yang telah dilakukannya dengan kemunculan orang-orang kudusnya. Dengan kemunculan orang-orang kudus. Dari tulisan Johannes Cassianus ini, kita akhirnya bisa menemukan salah satu argumen yang mendukung kita mengapa perlu merawat ingatan akan orang-orang kudus. Karena ketika kita mengingat orang kudus, kita menemukan kebesaran Allah. Kita menemukan satu ide menarik di sini. Jadi bukan terutama soal Santa si anu yang kita ingat, tetapi ketika kita mengingat orang yang bersangkutan, kita dibawa untuk merefleksikan kebesaran Allah. Saya ambil contoh yang nyata. Hari Minggu kemarin ada kanonisasi seorang santa, Maria Antonia de San Jose de Paz e Vigora, seorang suster dari Argentina yang dikenal dengan Mama Antula, dan terkenal karena memberikan bimbingan rohani serta pendampingan kepada orang-orang miskin. Nah, dalam misa kanonisasi itu, Injil yang dibaca adalah Injil tentang orang kusta yang disembuhkan. Nah, kita lihat suster ini lahir tahun 1700-an. Tetapi dia yang sudah meninggal 300 tahun lalu masih membantu orang pada masa kini untuk merefleksikan Yesus yang maha berbelas kasih, yang menunjukkan wajah Allah yang penuh belas kasih. Ini terungkap dengan apa yang ditulis oleh Johannes Cassianus ini, bahwa kebesaran Allah tampak juga dengan kehadiran orang-orang kudusnya dalam setiap generasi. Maka dengan merefleksikan adanya orang kudus, kita terbantu juga untuk melihat bahwa Allah itu begitu besar. Itu diharapkan. Bukan jatuh pada idolatria yang dicurigai oleh orang-orang. Dan dengan hati yang gemetar, kita mengagumi kekuatannya. Hati yang gemetar. Maka kita menyadari dua sisi yang penting di sini. Ada kekuatan Allah dan ada hati yang gemetar di pihak manusia. Seperti kita tahu, kekuatan Allah itu senantiasa terungkap dalam peristiwa sehari-hari, tetapi tidak semua orang memiliki hati yang gemetar untuk mengalami, untuk menanggapi kehadiran kekuatan Allah itu. Kita melihatnya ketika kita misalnya merenungkan pasir di laut. Begitu kata Johannes Cassianus. Nah, pemakaian istilah pasir di laut ini, dia hendak menunjukkan hal yang remeh-temeh, yang ternyata bisa juga merepresentasikan atau memantulkan kekuatan, kehadiran Allah itu sendiri. Dia memakai pasir di laut, tetesan hujan. Maka berkaitan dengan ini, berbahagialah orang yang masih memiliki kemampuan untuk menemukan hal-hal yang luar biasa dalam peristiwa-peristiwa yang biasa.
matahari yang bersinar di pagi hari, tenangnya malam hari, atau indahnya sebuah bunga yang tumbuh, betapa menawannya pemandangan di balik bukit. Hal-hal semacam itu yang seringkali luput dari hati orang yang tidak lagi gemetar melihat kekagumannya. Dan dia mengatakan di sini pada akhirnya kita melihatnya dalam cara yang istimewa dari inkarnasi. Kristuslah akhirnya wajah yang paling nyata dari Allah itu. Bahwa dari alam semesta bisa ditemukan keindahannya, kekuatannya, itu benar. Tetapi puncaknya adalah Kristus sendiri sebagai mediatore, sebagai perantara antara keilahian dengan kemanusiaan. Saya pikir ini ide-ide yang menarik yang ditawarkan oleh Johannes Cassianus. Lalu muncul sebuah pertanyaan refleksif yang dihadirkan oleh penulis yang mengutip tulisan Johannes Cassianus ini. Apakah keindahan dunia ini mengantarmu pada refleksi pada Allah, atau malah menutupi mata rohani kita? Nah, ini pertanyaan menarik juga. Atas rezeki yang saya miliki, atas kesehatan yang semua ini dunia material, apakah ini membawaku pada refleksi untuk melihat kehadiran Allah, atau malah menutupi, mengaburkan, menghalangi saya untuk melihat kehadiran Allah itu? Ini pertanyaan yang untuk dijawab secara pribadi. Lalu di sini dihadirkan sebuah doa. Bapa, aku bersyukur dan memuji Engkau yang menjadikan langit, bumi, laut, mata air, sungai, danau, serta umat manusia menurut gambar-Mu sendiri. Aku bersyukur, dan yang terpenting bahwa Engkau tidak meninggalkan kami ketika kami tersesat, tetapi menarik kami kembali ke misteri surgawi-Mu. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ciao.